Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kembali lagi bersama penelusuran gaib bersama Mbah Joko Pingit ya. Dan sekarang dubbing suaranya ganti dengan saya karena Mbah Joko Pingit ini mau ritual dulu ya. Dan ini ritualnya di mana kita berada di Laut Marundo atau Segoro Lor nggih, dekat dengan makam Pitung ya. Dan kita saksikan saat ini Mbah Joko Pingit ya. Mbah Joko Pingit bentar lagi melakukan ritual di Segoro Lor, mau memanggil yang namanya Ratu Segoro Lor Dewi Lanjar. Nah ini dia sekeliling dari Laut Marunda atau Segoro Lor ya, kita saksikan ya. Dan ini tidak ada setting-settingan karena memang kita buat apa adanya, karena udah nggak suka yang setting-settingan karena zamannya lagi zaman gorong-goroh, dan kita apa adanya real. Kita hanya ingin membuat video ini untuk sharing semata untuk semua penonton kita, karena kita harus memahami bahwa di dunia ini itu ada yang namanya alam. Jadi kita harus percaya kehendak alam itu seperti apa. Dan ini kita saksikan yang Mbak Joko ya. Oke, Mbak Joko Ya. ini mau ngelakuin apa nih Mbak? Ini mau memanggil seorang ratu. Dulunya saya ritual di sini ketemu ratu-ratu, segala ratu, misteri-misteri di laut ini, biar penjaganya pada nemuin manusia seperti saya. Oh gitu. Jadi Mbah memang pernah ritual di sini dan nemuin segala ratu raja-raja di sini, karena kita tahu bahwa lautan itu banyak sekali ya faktor gaibnya. Tapi ini kita buat semata bukan karena kesombongan, tapi hanya sharing kepada manusia agar manusia membuka mata bahwa di dunia ini ada yang namanya spiritual. Nah, perjalanan ritual di sini yang Mbah dapat pengalamannya apa aja Mbah? Ya, pengalaman saya alhamdulillahirobbilalamin, dulunya masih rawa-rawa itu daerah. Oh, ini rawa Mbah dulunya? Ya, dulunya rawa-rawa, ada rumah. Sekarang alhamdulillahirobbilalamin, ini katanya masyarakat dan lingkungan daerah Marunda ini yang katanya yang bangun adalah Pak Jokowi. Oh, Pak Jokowi. Makanya kita harus tahu Pak Jokowi itu orang baik hati dan dimuliakan Allah, warganya nggak ada kekurangan apa-apa. Amin. Segala penyakit diangkat sama Allah, disembuhkan. Amin. Sekarang ini saya mau kauka ataupun memanggil kesayangan saya. Kesayangan Mbak. Kenapa disebut kesayangan nih Mbak? Ini namanya kesayangan saya itu, laut itu nyata. Manusia harus nyata. Ya. Jangan manusia tidak nyata. Yang tidak nyata nggak usah dikumpuli. Andikan misalkan seumpamanya jangan dikumpuli. Betul-betul ya Mbak. Jadi kita suka yang nyata ya Mbak ya? Iya, yang nyata, yang asli, yang benar-benar ada. Oke Mbak. Makan dapur wujud ya seperti ini. Tapi kalau dunia gaib, ya gaib bil goib itu beda-beda. Apa bedanya nih Mbak? Jelasin. Bedanya kalau gaib itu kan alam yang kita tidak bisa tahu. Tapi kalau bil goib ya juga nggak bisa nampak, tapi bisa menampakkan hati kepada kita. Oke. Yang punya kelebihan indera keenam ataupun pancasona ataupun indera keenam. Oke. Jadi ini kita buat apa adanya Mbak ya, nyata. Oh iya, nggak pernah setting-settingan, nggak pernah rekayasa. Kalau saya apa adanya, batin saya terbuka. Jadi kita nggak ada settingan ya Mbak ya? Nggak ada. Tujuannya buat apa nih Mbak? Ini tujuannya buat kebaikan kita semua. Oke. Karena zaman ini sudah tua. Oke. Zaman sudah tua, gunung-gunung pada semakin menaik gitu. Jadi laut-laut ini juga naik. Tapi nanti kalau pagi surut, kalau malam naik ke atas, makanya itu nyata. Nyata ya Mbak ya. Jadi kita nggak kayak di video-video yang lain ya Mbak? Oh nggak bisa. Nggak bisa ya Mbak ya? Saya nggak mau seperti itu. Saya yang nyata aja. Kalau saya kaya, kalau miskin, ngomong apa adanya. Ya, jadi kita buat ini real ya, di tingkat di Laut Marunda atau Segoro Lor. Jadi kita buat apa adanya nih, nyata gitu ya. Tujuannya untuk kebaikan bukan kesombongan. Dan kita manusia nggak boleh sombong ya Mbah? Ya, kalau manusia itu selama hidup boleh sombong saja. Oh boleh. Itu tergantung Anda masing-masing. Kalau Anda mendekatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak perlu kita sombong. Kita apa adanya. Kalau yang tadi saya
omongin tadi. Kalau kaya ya ngomong kaya aja, kalau miskin ngomong miskin. Jadi Ya gitu. apa onane ya Mbah? Ya opo onone wong aku wong Jawa tulen. Nek Jawa dijawabke nek Arab digarap Al-Qur'an kang nurutan wong sak donya. Wah, ini dia nih filosofi tiga hidup. Ya, ini makanya kita itu yang nyata saja. Karena laut itu nyata. Ya, makanya kita itu bil gaibnya ratu segala ratu ini penguasa laut itu ada. Ada. Saya percaya karena Allah menentukan di bumi ini semua ada. Oke. Ya dinamakan kayak gini nih alam-alamnya nih. Ini ya Mbah. Namanya ombak banyu samudra biru. Ya. Nah, itu ombak samudra biru ini yang nyata. Oke. Makanya Nyata, manusia mencari nafkah, mencari makan buat anak istri harus yang nyata, yang daktul wujud. Yang tidak wujud nggak usah. Gitu. Oke. Makanya kita belajar seperti itu. Ya, Belajar yang nyata. yang nyata ya Mbah ya. Ya, Jangan kalau nggak nyata nggak usah dipelajari ya Mbah ya. Nggak ketemu ya Mbah. nggak ketemu. Oke. Nah, Mbah ingin rencananya ngelakuin ritual buat manggil kesayangan tadi bilang. Ya. Nanti Ibaratnya mungkin ya 5 menit lagi menghabiskan buntungan rokok ini menyan saya. kenapa dinamakan menyanyi Mbah? Ya karena kita nggak pakai apa-apa. Pakainya kita punya Allah, punya malaikat, punya Muhammad, segala nabi-nabi kita panggil. Itu ya. Jadi kita di sini memang tim juga seadanya. Karena kita mau ngelakuin tujuannya memang untuk kebaikan ya Mbah ya. Iya. Ikhlas gitu. Jadi memang apalagi dengan perubahan musim yang sekarang ya Mbah. Ya. Kayaknya di jalanan itu sepi. Orang di jalanan pada ngeluh nih Mbah. Ya. Nyari rezeki apa-apa pada ngeluh. Kenapa nih Mbah bisa kayak gini nih Ini Mbah? karena suasana cuaca itu tidak memungkinkan. Karena singup. Singup itu apa Mbah? Singup itu saking langkanya nggak ada manusia itu alam mulai kayak kabut-kabut itu siang-siang tuh ada. Kuman-kuman itu sebenarnya ada. Oke. Tapi manusia nggak ada yang tahu. Tiba-tiba sakit perut itu udah wajib. Karena saya dulu pernah memprediksikan ya. Memprediksikan ya Mbah ya? Atau menerawang ya Mbah? Ya. Dan saya mimpi bertemu dengan seseorang. Ya. Seorang yang nyata itu dulu sebelum ada Covid-19 ini saya menerawangkan ntar lagi saya dan di dunia ini ada segala penyakit, meriang, pilek, panas, akhirnya jadinya Covid. Gitu. Covid ini ya Mbak ya. Iya. Jadi memang di Mbak tuh sebelumnya sudah pernah bisa melihat atau mau prediksi bahasanya ya. Kita bahasa modernnya memprediksi. Tapi bukan kita sok tahu ya Mbak ya. Oh bukan. Bukan ya Mbak. Saya orangnya nggak mau sok tahu. Tapi aku harus tahu bagaimana. Aku mencari sendiri. Saya bukan sok tahu tapi aku harus tahu. Gitu. Oke. Kalau kita tahu kan enak mencari sendiri. Ya. Kalau hanya ceritanya orang ke orang belum tentu. Jadi memang memprediksi ya. Jadi Mbak tuh sudah tahu bukan sok tahu tapi mencari tahu. Ya. Karena kita manusia dikasih akal pikiran untuk mencari tahu ya Mbak ya. Ya harus berusaha. Gitu. Usaha dan kita langsung terjun sendiri. Oke, terjun Jangan sendiri. cerita orang ke cerita mulut ke mulut jangan. Kita harus bisa yang nyata aja. Jadi memprediksi artinya ada penyakit yang memang gejalanya panas, dingin, pilek ya Mbak ya. Ya. Akhirnya itu terciptalah Covid-19 ya Mbak. Gitu. Nah, pesan dan tipsnya nih Mbak buat masyarakat Indonesia Mbak menghadapi ya kita tahu ya guncangan ekonomi itu lagi turun banget. Apa nih Mbak? Ya kalau bisa kita jalani apa adanya. Kita selalu menyebut asma Allah, saling istighfar yang banyak, dan kita selalu bagaimana sifatnya manusia itu yang dulunya serakah, yang dulunya sok-sokan jadi orang kaya, sok-sokan jadi orang sakti, harusnya dirubah. Saling mengasihi dan menghormati sesama umat Gusti Allah atau sesama umat manusia. Yang egois, yang ego, yang sok jadi orang kaya harusnya dihentikan. Harusnya betul. Egoisnya dibuang sedikit demi sedikit biar hilang. Oke, itu kan tips dan trik saya. Jadi karena zaman ini zaman sudah tua. Sudah tua ya Mbak? Sudah tua. Gitu. Ya, karena tadi malam saya juga mimpi adu jangkrik. Apa yang Mbak artinya Mbak? Adu jangkrik itu cari nafkah lebih susah. Oh. Tahun 2024 nanti masih goro-goro karena Satrio Piningit nanti akan memunculan untuk calon presiden nanti. Oh. Calon presiden nanti ini nggak sembarangan. Karena ini masih keturunannya Raja Sapu Jagat.
Oh, Karena di dalam kitab Quran itu ada Raja Mm. Sapu Jagat Adina Fidunya Hasana itu udah ada. Adina Fidunya Hasanah. Hasanah. Maksudnya piye gitu, Mbah? Ya itu kan Arabnya. Nggih. Jadi di kitab Quran itu ada. Oh nanti ada yang muncul ini. Ya banyak dukun KW, yang dukun nggak KW, yang banyak KW ada. Mencari Satrio Piningit. Satrio Piningit itu adalah calon presiden tahun besok itu. Satrio Piningit. Ya. Ya, itu Yang juga masih keturunannya Raja Sapu Jagat. Oh, Satrio Piningit itu masih keturunannya Raja Sapu Jagat nih, Mbah. Ya, masuk. Nggih. Ya, jadi memang Mbak itu sering ngomong bahwa ini kan 2021. Nah, menjelang sampai dengan 2024 itu masih zaman goro-goro. Nah, ini saya pengen lebih tahu nih, Mbak. Mungkin nanti yang nonton juga pengen tahu maksud zaman goro-goro itu piye, Mbak? Goro-goro itu penyebabnya ada seorang aneh-aneh segala penyakit, ya. Penyakit yang lebih parah kan ini, lebih parah, dan kita bisa ya goro-goro pejabat mesti ada bentrokan gitu. Tapi jangan sampai yang disalahin Joko Pingit terus. Oh, Dan piye? capek, Siapa yang Mbah? capek. Yang disalah Yang orang nggak tahu apa-apa jangan disalahkan. Kalau menyalahkan Joko Pingit terus capek. Iya, Mbah. Ya, seperti Menoro itu. Oh, menurut pun di Bang. Ya, itu Menoro setting itu. di situ. Menoro Nggih, itu. Mbah. Itu Oh, Menoro. iya. Ya, itu Menoro. Oke. Ya, itu Menoro. Iki menurut iki, Mbah. Ya, Menoro seperti itu. Kalau kita salahkan terus kan kasihan. Itu udah benda mati. Gak bisa Akhirnya yang merah itu kan satelitnya merah itu kan dihidupkan. Oke. Gitu. Ya, itulah kesan dan pesannya Mbah Joko Pingit Ning Segara Lor Ratu Dewi Lanjana. Ini video kita buat tanpa ada settingan, tapi memang kita mau memberikan sharing ya, atau pemahaman kepada umat manusia dan semuanya, dan diri saya tersendiri, dan pembelajaran juga buat Mbah Joko Pingit bahwa kita harus percaya yang namanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya, Mbah. Ya, alam nyata manusia harus menyatakan yang sungguh-sungguh. Gitu. Jangan rekayasa. Norek. Kita menemuin ratu ini nggak gampang di laut ini. Ya saya kemarin juga ritual juga tuh udah 3 kali ini ketemu Nyi Blorong sama ratu. Ratu penguasa gaib. Ya ini tidak settingan, tidak rekayasa, ini nyata. Oke. Ya, Jadi ini kita manusia bisanya haus dan lapar. betul, haus. Jangan yang buang-buangan. Ya. Jadi memang kita menceritakan ibaratnya ritual menemu Dewi Lanjar, ratu segala ratu, raja segala raja di laut ya, Mbak ya. Laut. Jadi memang sharing sedikit Mbak tentang hal-hal yang seperti itu. Mungkin kalau banyak orang awam itu nggak percaya bahwa adanya ini itu gaib. Nah, gimana Mbak sharing untuk memahami gitu? Ya kalau memahami gini aja. Anda bisa memotong kambing. Ya kambing itu nyata ciptaan Allah. Ya manusia hanya bisa membesarkan kambing itu supaya menggandakan uang cepat. Ya tadinya kambing itu nggak ada, kambing diturunkan sama Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 unsur. Oke. Ya kambing itu tidak bisa telur, ayam itu juga diturunkan Allah 3. Semua hewan itu makhluk ciptaan Allah semua 3, karena garis-garis manusia ada 3 gitu. Ya, makanya kita itu yang nyata saja. Masalah Anda tidak percaya atau tidak itu kita belajarnya alam ini. Laut ada, besi bisa terbang, ya besi bisa mengambang di air. Itu harusnya Anda percaya. Ya tadinya Anda punyanya Mercycle, sekarang juga Mercycle, sekarang ada Mercy, mobil Mercy sedan, ya Avanza itu kan termasuk kuda sembrani. Kuda sembrani dengan kereta kencana. Ya makanya Anda harus percaya dan yakin bahwa Allah, Anda lahir procot, tidak memakai baju, tidak memakai jam tangan. Kecuali Anda lahir procot pakai kotang, sarung, ya jam tangan itu aneh. Makanya kita harus bisa menyatakan bahwa alam itu nyata, manusia harus bisa menyatakan. Selama Anda masih hidup harus percaya dan yakin diri Anda sendiri, bukan yakin kepada orang lain. Itu. Jadinya alam nyata, manusia harus nyata. Coba Anda nggak kerja, nanti kalau Anda nggak kerja di rumah Anda,
Anda nganggur, punya anak dan istri, anak Anda banyak, nanti pada minta duit yang nyata, bukan yang bohong-bohongan. Makanya Anda yang tidak percaya diri harus belajar dengan yang dapat terwujud ke laut ataupun ke gunung. Makanya gunung sama rumput itu tinggi rumput, bukan tinggi gunung. Kok bisa, Mbah? Ya bisa. Kenapa, Mbah? Ya bisa. Sekarang rumput suket-suket aja di pucuknya gunung banyak. Oh iya, betul. Ya, makanya itu yang nyata aja. Betul, Makanya semua ini hanya buat sementara manusia. Manusia hidup di dunia hanya sementara. Sementara ya, Mbah. Makanya kita belajar yang nyata. Anda ingin terkenal, Anda ingin dikenal, itu gampang, mudah. Makanya belajarnya laut dengan rumput-rumputan. Kenapa rumput sama gunung kok tinggi gunung ya? Iya, betul. Coba nanti Anda pilih sendiri. Kalau Anda punya indera keenam, punya mata batin, buka aja di laut ini banyak. Dilihat ya, Mbak ya. Ya oke, kita mulai saja. Mbak Joko Pingit mau melakukan ritual ya. Nah itu tadi sharing sebentar. Jadi sebelum kita melakukan ritual kita ada namanya itu segmen. Kalau bahasa media itu namanya sharing. Tujuan sharingnya itu untuk kita memahami dan belajar bahwa hidup ini perlu saling berbagi tentang pengalaman hidup dan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan bisa bermanfaat buat orang lain. Nah ini kita sekali lagi nanti kita lihat kelanjutan videonya dimana Mbak Joko Pingit ya itu akan melakukan ritual di Segorolor ya, tempatnya raja-raja, ratu-ratu. Dan jangan lupa kalau yang suka video ini like dan subscribe ya, dan saling komen boleh, beri masukan boleh, kritik dan saran supaya membangun kita terima. Yang penting tujuan kita buat video ini adalah untuk saling berbagi, bukan kesombongan. Dan real video ini dibuat tanpa settingan karena dibuat untuk kebaikan dan bisa bermanfaat buat orang lain. Dadah. Lihat, kita lihat ya video selanjutnya di proses Mbak Joko Pingit melakukan ritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.